diriwayatkan dari Muadz bin Jabal dan Anas bin Malik bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah." Artinya barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, niscaya ia akan masuk surga. Maksudnya adalah man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah lam tamassahun nar. Artinya barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, niscaya ia tidak disentuh oleh api neraka. Riwayat lain, man laqiyallah la yusyriku bihi syai'a harumat alaihin nar. Siapa yang bertemu dengan Allah, artinya mati, di mana ia tidak menyekutukannya dengan sesuatu, dengan ucapan la ilaha illallah tadi, niscaya haram atasnya neraka. Nah, ini hadis-hadis ini adalah memberikan harapan kepada kita bahwa orang yang akhir ucapannya meninggalkan dunia ini la ilaha illallah dakhalal jannah, dia masuk surga dengan tanpa sedikit pun disentuh oleh api neraka. Akhir kalamnya la ilaha illallah jaranya. Imbah itunya kada bersuara lagi, kada sing suaraan lagi, walaupun berhari-hari kada bersuara lagi, mati. Nah, itu ngarannya akhir kalamnya la ilaha illallah. Makanya disunatkan orang nang dalam sakaratul maut itu ditalkinkan tuh dibacaakan di telinganya dengan lemah lembut la ilaha illallah. Itu sunat dibacakan sekali, paling banyak 3 kali. Mbak itu jangan diulang lagi. Misalnya dibacakan 3 kali sudah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Menyahutkah, kadang menyahutkah, habis cukup hingga 3 kali. Nah, kalau menyahut syukur artinya. Cuma dianjurkan, disunatkan nang tukang bacaakan la ilaha illallah ini, pertama disunatkan itu jangan ahli waris. Jangan ahli waris, karena mun ahli warisnya seolah-olah menyuruh lakas mati. Kan orang garing lah, kalau sadar lagi jangan samak la ilaha illallah, ini menyuruh aku mati, jangan garing ini berarti nih nak membagi waris harta. Nah, jadi sunat itu jangan ahli waris, orang-orang lain lah yang menalkinkan itu umumnya ada. Nah, kalau kadada hanya ahli waris yang menalkin itu. Nah, apabila seseorang itu sudah mengucap la ilaha illallah, nah, selamat sudah inya. Andai kata inya sesudah itu ada mengucap kalimat-kalimat lain, nah apakah kalimatnya? Baik zikir, baik apa, tapi lain pada la ilaha illallah. Nah, disunatkan pulang kita menalkinakan supaya la ilaha illallah nang penutup hidupnya itu. Menurut ada pendapat lain membuat Muhammadur Rasulullah. Nah, itu dhaif. Nang kuat itu hadisnya yang sahih itu la ilaha illallah aja. La ilaha illallah cukup ingat situ. Imam Hasanul Basri, beliau setiap kali mengucap la ilaha illallah, beliau selalu berdoa kepada Allah agar ini kalimat menjadi akhir kalimat yang kuucapkan di dalam dunia. Ini kalimat yang paling larang, kalimat yang paling mahal harganya, kalimat yang kawa manukari surga itu hanya la ilaha illallah. Nah, oleh para ulama, mereka melihat dari berbagai hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka melihat bahwa
tidak semua orang bisa mendapatkan mengucap kalimat la ilaha illallah ini di akhir hidup itu. Di situ disebutkan antara lain terutama orang yang al-aqli walidaih, orang yang durhaka kepada ibu bapaknya. Nah, orang yang durhaka kepada ibu bapak ini kada akan bisa mengucap la ilaha illallah di akhir hayatnya, walaupun orang ini ahli ibadah. Dan ini dibuktikan dengan sahabat Nabi yang bernama Alqamah itu. Alqamah sahabat Nabi itu kurang apa lagi? Sembahyang berjamaah lawan Nabi, berperang lawan Nabi, makan sama-sama Nabi, kesana kemari sering umpat Nabi. Tapi begitu hendak mati Alqamah kada kawa mengucap la ilaha illallah, kada sanggup mengucap la ilaha illallah. Diteliti-teliti kenapa? Durhaka kepada kedua orang, durhaka kepada ibunya. Kenapa durhakanya? Durhakanya kada terlalu berat. Alqamah ini lebih mengutamakan kehendak istrinya daripada kehendak ibunya. Nah itu durhakanya. Padahal kalau kita melihat bagaimana Alqamah itu sejarah hidupnya adalah manusia yang ahli ibadah, tapi karena durhaka kepada ibu kada bisa waktu hendak wafat mengucap kalimat la ilaha illallah. Nah yang kedua yang kada akan bisa mengucap kalimat itu adalah tarikus shalah, orang yang meninggalkan sembahyang. Orang yang meninggalkan sembahyang itu kada sanggup membaca la ilaha illallah. Orang yang tanpa uzur dengan sengaja meninggalkan sembahyang itu kada bisa mengucap la ilaha illallah di akhir hayatnya. Kenapa sebabnya? Karena orang yang meninggalkan sembahyang itu adalah orang yang sudah dikatakan Rasul mati dalam keadaan terhina. Nah, terhina. Kita kadang-kadang menganggap inting kada sembahyang itu, padahal itu berat. Di zaman Nabi Musa diceritakan ada seorang perempuan datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Apa kabar, ajar Nabi Musa? Ujar perempuan itu, wahai Musa, ajari aku untuk tobat kepada Allah. Tobat dari apa? Ujar Nabi Musa. Ulun ini berzina, kemudian hamil, lalu melahirkan, ulun bunuh anaknya. Nah, kan berat tuh kelihatannya tuh, mana berzina, mana membunuh anak. Nabi Musa mendengar itu, ukhruji, pergi aja Nabi Musa, keluarkan dari sini, aku takut api datang menyambar tempat ini. Nah, takutan Nabi Musa berparak lawan orang nangka itu. Lalu si perempuan tadi pergi meninggalkan rumah Nabi Musa dalam keadaan hati yang sedih. Datang Jibril kepada Nabi Musa. Ujar Jibril, wahai Musa, itu Allah berkata, kenapa engkau putuskan harapan orang yang ingin bertobat? Tahukah engkau bahwa ada lagi dosa yang lebih besar daripada itu? Dosa apa? Ujar Nabi Musa, tarkus salah muta'ammidah, meninggalkan sembahyang sengaja. Nah, orang tuh kada sembahyang sengaja sekali, dosanya lebih besar daripada perempuan yang berzina batianan mematikan anaknya. Lebih besar orang kada sembahyang dosanya. Nah kita ini kadang-kadang dianggap ganal itu, nah ini dianggap inting. Padahal di sisi Allah sebaliknya, orang yang kada sembahyang itu berat daripada orang yang melakukan perzinahan. Orang yang melakukan zina, dia melakukan dosa besar, itu bujur. Tapi kalau orang meninggalkan salat,
ini khilaf ulama, ada mengatakan dia kafir, ada mengatakan dia orang yang melakukan dosa yang sangat besar. Nah kalau kada sembahyang kada akan bisa. Akhir kalamnya la ilaha illallah. Amilur riba, orang yang melakukan riba, orang yang melakukan riba kada akan bisa la ilaha illallah akhir hayatnya. Ini sudah dibuktikan, banyak buktinya, disebut dalam kitab-kitab seperti Al-Kabair, disebutkan bagaimana orang yang riba itu begitu hendak mati ditalkinkan la ilaha illallah, dia menjawab dengan yang lain, la ilaha illallah, nyernang keluarga, nyernang riba ini segantang dua gantang jawabannya, nya mahir riba, mahir berbunga aja. Kitab Zawajir disebutkan macam-macam akhir hayatnya orang yang riba itu. Nah, orang yang zalimul ibad, orang yang menzalim hamba-hamba Allah, kada akan bisa akhir hayatnya la ilaha illallah itu. Khianatun fil amanah, khianat dalam amanah, kada akan bisa akhir hayatnya la ilaha illallah.